الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan kita mengagungkan Allah dikarenakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Keutamaan dan rahmat yang begitu banyak. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan dikarenakan keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian akan menjadi orang yang merugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, man hiya ta'ifatul mansurah? Siapakah golongan yang ditolong itu? Di antara penamaan golongan yang selamat, mereka dinamakan golongan yang ditolong oleh Allah. Siapakah mereka? Secara garis besar, apa yang beliau sebutkan tentang firqatun najiyah, golongan yang selamat, maka merekalah golongan yang ditolong oleh Allah. Namun di sini ada poin-poin penekanan tertentu yang akan beliau sebutkan. Kata beliau, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, al-awwal, yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu, senantiasa, ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku,
Jadi akan ada kelompok, akan ada golongan. Zahirina 'alal haq. Mereka menampakkan al-haq. Al-haq tidak mereka sembunyikan. Al-haq terus mereka sampaikan. Orang-orang yang seperti ini akan terus ada, kata Nabi. La yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khadalahum, orang-orang yang menghinakan mereka. Direndahkan mereka, dicela mereka, difitnah mereka. Tapi itu enggak membahayakan mereka. Kenapa? Karena mereka ditolong oleh Allah. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menolong agama Allah? Dengan menghidupkan agama Allah. Dia sampaikan agama Allah, dia amalkan agama Allah, dia tampakkan agama Allah di tengah-tengah manusia. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum. Allah akan menolong kalian. Orang-orang yang seperti ini akan terus ada. Mereka ditolong oleh Allah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah agama Allah. Terus berada di dalamnya. Lakukan perintah, jauhi larangan. Tampakkan kebenaran. Jagalah agama Allah. Yahfazka. Allah akan menjagamu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bisa dicelakakan oleh kaumnya? Tidak. Api yang membakar itu pun tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Allah menjaganya. Allah menolongnya. Hal-hal yang di luar nalar manusia pun bisa terjadi. Api membakar, semua tahu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nar, wahai api, kuni barda." Jadilah engkau dingin. Api yang membakar, Allah firmankan jadi dingin. Maka api itu pun dingin. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tolong agama Allah, jaga agama Allah. Kekhawatiran ini dan itu hanya hembusan syaitan. Allah akan menjaga kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan balasan
bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillah." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allah khairan minhu. Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari hal tersebut. Kalau begitu, apa yang membuat kita khawatir untuk menampakkan al-haq? Sementara mereka yang menampakkan kebenaran itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama yang beliau sebutkan. Golongan yang ditolong oleh Allah, mereka adalah golongan yang senantiasa menampakkan al-haq. Nah, ini terus-menerus ada hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan dari, sampai datang hari kiamat. Akan terus-menerus ada. Kita tidak mau menampakkannya, maka yang menampakkan akan terus ada. Kalau bukan kita, maka akan ada orang lain. Orang yang menampakkan kebenaran ditolong oleh Allah. Sementara kita yang meninggalkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan meninggalkan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsani, yang kedua, hadis diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurun la yadurruhum man khadhalahum hatta taqumas sa'ah." Jika penduduk Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Dan akan terus-menerus ada dari umatku mansurun. Mereka ditolong. Ini langsung kalimat apa? Kalimat ditolong, kata Nabi. Akan terus-menerus ada dari umatku, mereka ditolong. Allah menolong mereka, Allah menjaga mereka. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, merendahkan mereka, mencaci mereka, menolak mereka, mengata-ngatai mereka, memfitnah mereka. Itu enggak bahaya sama mereka. Karena mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang khawatir, oh ini bahaya ini sekarang. Sekarang ini terjadi begini dan begitu. Kita ini, oh bahaya ini dakwah ke depannya. Tegakkan al-haq. Sampaikan kebenaran. Amalkan tuntunan. Allah akan menjaga kita.
Kalau mau dipikir-pikir, apa susahnya bagi musyrikin Arab untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak kesempatan mereka bisa. Bahkan mereka pernah bersepakat, nanti Muhammad ketika masuk Masjidil Haram, maka kita akan mengambil bahagian dari tubuhnya. Masing-masing sudah apa? Sudah menentukan, oh saya ininya, saya ininya, saya ininya. Mau dimutilasi, mau dicincang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah mendengar pembicaraan mereka. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada Nabi perkara ini. Namun besoknya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Coba lihat pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka semuanya tertegun melihat Nabi datang. Pandangan mereka pun tertunduk. Tubuh mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kaku. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pasir dan melemparkan ke wajah-wajah mereka. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Nabi pergi. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan seluruh yang dilempar oleh Nabi dengan pasir dan mengenai tubuh mereka, mereka meninggal dalam keadaan hina di perang Badar. Coba lihat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Madinah, dikejar oleh sekelompok kaum musyrikin. Nabi bersembunyi di gua. Yang gua ini nggak bisa untuk bersembunyi. Orang-orang Arab dulu punya ilmu untuk mendeteksi langkah kaki. Ini ilmu yang Masya Allah ya. Ini kalau begini larinya ke sana ini. Oh kalau begini kondisinya, nggak mungkin Muhammad lari ke sana. Pasti ke arah sana. Ini Masya Allah. Mereka kejar. Mereka sudah berada di depan gua. Coba lihat pertolongan Allah. Allah perintahkan laba-laba untuk menjalin sarangnya dengan cepat. Maka di mulut gua pun terjalin sarang raba-raba yang rapat. Sehingga orang-orang berpikir nggak akan mungkin ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, sarang laba-laba ini pasti hancur. Sementara ini sarang laba-laba terjalin dengan sangat rapinya. Pertolongan dari Allah. Dan bahkan mereka tidak berpikiran untuk tunduk sedikit saja. Karena gua tempat Nabi bersembunyi, kaki Nabi terlihat kalau mereka menunduk. Coba lihat pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan bersedih.
sesungguhnya Allah bersama kita. Nabi perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan. Ketika itu Nabi bersama Abu Bakar. Abu Bakar khawatir, takut. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Selama kita berada di atas al-haq, selama kita menegakkan kebenaran, ingat, nggak akan ada yang bisa membahayakan kita. Allah akan menolong kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, al-thalith, yang ketiga, Al-Imam Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah Ibnul Mubarak berkata, hum indi ashabul hadith. Golongan, kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Mereka menurutku adalah ahlul hadith. Orang-orang yang mendatangi majelis-majelis ilmu, menggali, menelaah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak katakan, mereka ini ahlul hadis. Yang akan ditolong oleh Allah, mereka adalah ahlul hadis. Ini Masya Allah ya. Kedalaman ilmu dalam menelaah, dalam memperhatikan dan mencermati. Ketika disebutkan ada golongan yang akan ditolong oleh Allah, maka tentunya para ulama mengerahkan ilmu mereka untuk mencari siapa ini yang selamat. Al-Imam Ibnul Mubarak langsung mengatakan, menurutku mereka adalah ahlul hadis. Karena nggak ada yang lain. Siapa selain mereka? Orang yang mau mengerti agama, mau faham syariat, beramal dengan benar, bagaimana mereka bisa kalau tidak di atas tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara ahlul hadis, orang yang mempelajari agama ini dari sumbernya, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang lebih tahu. Mereka yang lebih bisa benar amalannya. Atau antum berpikir, belum tentu. Mungkin saja dia lebih benar. Bagaimana cara mau lebih benar kalau dia tidak belajar? Al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar, bukan dengan menghayal, bukan dengan mimpi. Ahlul hadis mengejar ilmu-ilmu, melakukan perjalanan, mendatangi negeri-negeri untuk mempelajari ilmu. Dan untuk di masa kita saat ini, mereka adalah orang-orang yang gemar belajar. Menggali syariat, menuntut ilmu. Mereka lah orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kata beliau ar-rabi', qala al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mungkin kalau Ibnul Mubarak
atau Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, tidak semua dari kita kenal atau pernah mendengar namanya. Tapi kalau yang keempat ini, Al-Imamul Bukhari, ada yang nggak kenal? Ada yang nggak pernah dengar? Semua pernah dengar. Nah, ini lihat komentar Imam Al-Bukhari. Kata Al-Imamul Bukhari, Qala Ali ibnul Madini. Ali ibnul Madini berkata, Hum ashabul hadith. Mereka, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ashabul hadith. Orang-orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ucapannya dengan Abdullah ibnul Mubarak. Jadi ilmu itu, ya seorang walaupun dia memiliki ilmu yang dalam, kalau ada orang yang lebih berilmu atau ada orang berilmu yang mendahului dia, pernah mengucapkannya, maka nukillah ucapan. Gak usah ucapan dia. Lihat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari kan bisa juga bilang, ini menurutku adalah ashabul hadis. Orang-orang yang pelajari hadis. Bisa Imam Bukhari bilang. Tapi apa? Ketika ada tingkatan guru beliau, atasan beliau, yang sudah pernah mengucapkan, menurutku mereka adalah ashabul hadis. Ya, Imam Bukhari tinggal bilang, menurutku, Imam Ibnul Badini berkata, menurutku mereka adalah ashabul hadis. Selesai. Karena itu para ulama juga mengatakan, Iyaka an taqula bi kalimah laisa laka fihi imam. Hati-hati kamu untuk mengucapkan suatu kalimat tidak ada imam pendahulumu. Jadi kalau mengeluarkan sesuatu merupakan adab adalah seorang menukil. Ini siapa? Kalau ada firman Allah, dia sebut Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada hadis Nabi, maka dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau ada ulama yang berucap, maka apa? Dia nukil ucapan ulama. Jangan apa? Jangan dia keluarkan pendapat pribadinya. Setingkat Imam Bukhari saja untuk mengatakan ini, ternyata apa? Melihat Ibnul Madini sudah mengucapkan. Maka apa? Sudah tinggal dia bilang, Ibnul Madini berkata. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khamis, yang kelima, qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, illam takun hadhihi at-ta'ifatil mansura ashabul hadith, fala adri manhum. Jika kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini mereka bukan ashabul hadis, orang-orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal di atasnya, fala adri manhum. Saya enggak tahu lagi siapa mereka. Kira-kira siapa ya? Imam Ahmad enggak ngerti siapa. Ketika disebutkan ini golongan yang akan ditolong oleh Allah, maka langsung ashabul hadis. Selesai. Karena mereka lah yang lebih pantas mendapatkan pertolongan itu. Masya Allah ya, kedalaman ilmu. Imam Ahmad salah satu dari
ulama mazhab yang terkemuka. Kemudian as-sadis yang ke-6, qala Syafi'u qala Syafi'i li Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i termasuk orang yang didatangi oleh Imam Ahmad untuk mengambil ilmu darinya. Kalau begitu, Imam Ahmad ini termasuk murid dari Imam Syafi'i. Tapi apakah Imam Ahmad sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i? Banyak berbeda. Kenapa? Imam Syafi'i tidak mengajar muridnya untuk taklid. Mengajar muridnya untuk tegak di atas dalil. Maka Imam Ahmad tidak hanya punya satu guru. Hanya Imam Syafi'i saja. Tapi banyak guru yang lainnya. Sehingga apa? Banyak hal yang beliau dapatkan dari ilmu. Belakang hari, ilmunya bertambah, wawasannya pun semakin luas. Maka apa yang beliau lihat keliru dari Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak ikuti. Inilah kejujuran orang di atas ilmu. Lihat ini Imam Syafi'i berkata kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Antum a'lamu bil hadithi minni." Ini ucapan Imam Syafi'i. Engkau lebih berilmu tentang hadis dibandingkan saya. Ini kelebihan Imam Ahmad. Dari sisi ilmu hadis, Imam Syafi'i pun akui. Imam Ahmad datang kepada Imam Syafi'i untuk mendalami ilmu fikih. Tapi masalah hadis, Imam Syafi'i bilang, "Antum a'lamu bil hadis minni." Kamu lebih berilmu tentang hadis dibandingkan saya. Fa idza ja'akumul hadis sahihan fa'alimuni bihi hatta adhaba ilaihi sawa'un kana hijaziyan am kufiyan aw basriyan. Apabila sampai kepadamu semua hadis yang sahih, maka sampaikanlah kepadaku sehingga aku akan berpendapat dengannya. Baik itu pendapat orang-orang yang ada di Hijaz ataupun pendapat orang-orang yang ada di Basrah. Jadi Imam Syafi'i minta kepada Imam Ahmad, kalau ada hadis-hadis yang sahih, itu sampaikanlah sama saya. Karena informasi hadis, Masya Allah, Imam Ahmad luar biasa. Beliau dalam menuntut ilmu, mendatangi negeri-negeri. Beliau orang kaya? Tidak. Bagaimana cara beliau untuk menuntut ilmu? Untuk pergi ke suatu negara, terkadang beliau mengambil upah dari menarik kendaraan. Memegang tali kekangnya, iya, dibawa sampai negeri tujuan. Sampai negeri yang dituju, iya, dia belajar di sana dan juga dia dapat upah ketika menarik tadi. Upah itu yang dia gunakan untuk mengambil hadis dan menimba ilmu. Itu bukan kehinaan. Seorang dalam menuntut ilmu, dia bekerja. Seorang dalam mencari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha. Justru kehinaan ketika seorang bergantung dengan hamba. Wa kana Daud alaihi salam ya'kulu min amali yadi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda adalah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Beliau makan dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud bekerja. Dan Nabi kita Muhammad menyebutkan ini adalah yang terbaik. Sampai beliau sampaikan kepada sahabatnya. Itu bukan kehinaan. Bahkan dari para ulama terdahulu, ahli hadis, ada yang dikenal dengan pekerjaan mereka. Nggak dikenal namanya, orang tahu dengan pekerjaannya. Al-Hadza, tukang sepatu. Al-Imam As-Sabuni, tukang buat sabun. As-Samman, penjual minyak samin. Az-Zayyad, penjual minyak goreng. Al-Lalikai, penjual kaos kaki. Masih banyak para imam yang mereka dikenal dengan pekerjaannya. Tapi apakah itu membuat mereka hina? Justru mereka mulia dengannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ternyata Al-Imam Syafi'i minta agar hadis disampaikan kepada beliau. Apa artinya? Artinya orang yang mempelajari hadis, merekalah orang-orang yang mulia. Kebaikan ada pada mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Syafi'i minta, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku. Taib wallahu ta'ala alam. Kemudian selanjutnya yang ketujuh insyaallah ta'ala, dari penjelasan beliau siapa golongan yang selamat itu, insyaallah ta'ala ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.